warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan semuanya. Untuk kali ini saya akan membahas tentang metode pembelajaran online atau daring untuk siswa sekolah semua tingkatan, dari tingkatan SMA ya, SMP, SD, dan SMP. Khususnya kelas 5 SD sampai kelas 8 SMP atau kelas 2 SMP. Saya akan bahas tentang bidang studi PJOK atau Penjaskes di bagian bab 3 tentang kebugaran jasmani dan senam. Sini bentuk senamnya itu bisa ada senam lantai, senam dasar, senam ketangkasan maksudnya. Kebugaran jasmani ini tergolong atau termasuk kompetensi dasar 3.5 dan kompetensi dasar 4.5, pertemuan ke-9 dan ke-10. Kebugaran jasmani merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi agar kita dapat menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari dengan baik, seefektif dan seefisien mungkin, hingga pada akhirnya akan mampu menciptakan kehidupan yang berkualitas sebagai seorang manusia. Nah, pertanyaannya nanti anak-anak bisa kirim tugasnya ya. Yang pertama itu kalian bisa kirim tugasnya berbentuk video ya, karena tugas materi untuk soal-soal sudah ada di lembar kerja siswa. Kalian nanti kumpulkan saat bertatap muka atau masuk sekolah ya. Jadi untuk tugas video ini yang pertama mungkin kalian bisa jawab dulu ya. Ada beberapa soal atau beberapa pertanyaan, nanti kalian bisa uraikan berbentuk video, kirim ke WA saya nanti ya. Apakah yang dimaksud poin 1, apakah yang dimaksud dengan kebugaran jasmani? 1, nanti kalian bisa uraikan. Dan kedua, faktor apa saja yang mempengaruhi kebugaran jasmani? Dan 3, apa unsur-unsur dari kebugaran jasmani? 4, apa saja jenis atau bentuk latihan atau gerakan yang menunjang untuk kebugaran jasmani ya. Nanti kalian bisa jawab, berarti ada 3, 4 ya, 4 soal kalian bisa jawab. Dan yang terakhir 5, soal kelima itu kalian bisa praktekkan ya. Nanti soal kelima kalian praktekkan bentuk latihan-latihan penunjang faktor kebugaran jasmani. Di antaranya kalian itu bisa ada 4 gerakan ya. Bisa 4 gerakan kalian lakukan di rumah dengan gerakan dasar seefisien mungkin ya, seintensitas maksimal mungkin kalian lakukan. Nanti berbentuk video, kirim ke saya ya. Yang pertama, kekuatan dan daya tahan otot lengan, dada dan bahu dengan gerakan push up ya. Push up yang pertama, lakukan dengan baik. Push up yang baik itu seperti apa? Nanti kalian kirim videonya ke saya. Kedua ya, kekuatan daya tahan otot perut ya. Latihannya itu latihan dasarnya bisa berbentuk sit up dan back up ya. Yang keempat itu bentuk latihan kelincahan anggota badan bagian bawah. Nah, bisa berbentuk zigzag ya. Mungkin zigzag itu bisa
pakai di di halaman rumah ya. Kalian bisa pakai kun kalau ada ya, atau bisa pakai benda apapun ya, semodifikasi kalian ya. Nah, itu mungkin bab 3 yang tugas bab 3 yang akan saya sampaikan dulu. Mungkin nanti kalian bisa kirim ya bentuk latihannya, cara gerak yang baik seperti apa, nanti kalian untuk tugas bisa dikirim lewat WA saya nanti ya. Terima kasih untuk tugas kali ini ya, nanti disambung oleh saya dalam metode pembelajaran online berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Years later, 6.5 hours later, a few inches later. Oke, ini adalah tutorial untuk bab 3 ya, gerakan penunjang kebugaran jasmani, yaitu yang pertama push up ya. Untuk push up saya harus sana. Untuk push up awalan kita tengkurap ya. Bagian bawah badan kita harus lurus dan atas juga harus lurus, tidak boleh menyentuh tanah. Siku harus lebih tinggi dari badan saat turun ya, segini. Oke ya, hitungan 1 angkat ya, turun lagi 2 ya, lakukan sebanyak mungkin ya. Saat melakukan dorongan ke atas itu pantat gak boleh naik terlalu tinggi ya, badan harus sejajar, kepala harus sejajar. Oke. Yang bertumpu hanya telapak tangan dan ujung kaki. Itu fungsi latihan, itu adalah latihan push up ya. Fungsinya untuk melatih otot lengan dan otot kaki ya. Perut juga bisa sih ya, jangan terlalu tidak dominan ya. Gerakan berikutnya ya, yaitu sit up ya. Kalian bisa lakukan berpasangan atau menggunakan media atau alat ya, semaksimal mungkin dimodifikasi saja ya, bebas ya, atau sendirian juga bisa ya. Kaki tekuk ya, seperti ini sit upnya. Usahakan tangan, biasa sit up tangan di atas, di belakang kepala atau di leher ya. Kita pakai latihannya sit up di sini ya. Untuk tutorial saya mungkin agak berbeda, adanya di bahu ya, tangannya ya. Posisi tangan itu di bahu, posisinya menyilang ya, seperti ini, menyilang. Oke ya. Untuk berikutnya lakukan sit up semaksimal yang baik ya. Dorong badan ke belakang ya, kalau bisa setengah ya, seperti ini. Kalau bisa langsung ke bawah ya, kalau tidak bisa lanjut angkat badannya menempel ke paha ya, satu ya, siku menempel ke paha, satu ya, posisinya. Turun lagi 2, hitungan ya, saat naik ke atas hitungannya ya. Itu posisi sit up untuk metode pembelajaran saya ya. Jadi jangan di belakang leher ya. Jadi nanti ada alasannya, mungkin saya bisa jelaskan ya, kenapa tidak boleh di belakang leher. Karena ya, kalian itu masih apalagi anak kelas tingkatan SD, SMP itu masih dalam masa pertumbuhan ya. Jadi di belakang leher itu kan banyak saraf atau otot ya, itu tidak boleh diganggu ya. Dengan tanpa kalian sadari, kalian melakukan sit up
tangan di belakang leher itu kalian capek tanpa kalian sadari, ya, kalian menekan bagian leher bagian belakang, sedangkan leher bagian belakang itu lagi fokus untuk memompa jantung ke otak, ya. Itu mungkin itu aja, ya. Dan gerakan berikutnya itu back up. Back up kalian bisa seperti tadi, ya, awalannya tengkurap, ya, jatuhkan badannya, ya, kaki tangannya biasanya di sini, saya ganti, ya, untuk metode saya mungkin saya punya alasan masing-masing, di belakang, ya, seperti ini, ya. Lakukan awalan seperti ini, tengkurap, tangan di belakang, ya, lalu angkat badan setinggi mungkin, ya, semaksimal mungkin dengan titik sakit kalian, ya, angkat, ya, seperti ini, ya. 1, turun, 2, turun, 3, ya. Kalian bisa lakukan semaksimal mungkin, ya. Kalau kalian kuat sampai 10, bisa kalian lakukan 10, bisa kuat 20 atau lebih, malah bersyukur, ya, malah bagus. Makin banyak kalian gerak, makin banyak nilai plusnya. Oke, untuk itu mungkin. Dan yang terakhir itu latihan zigzag. Kalian bisa pakai, untuk zigzag kalian bisa pakai alat seadanya, ya. Oke, kita pakai media batu dulu. Kita modifikasi dengan media batu, ya. Oke, ini 1, batu kedua, batu ketiga, batu keempat, ya. Kalian bisa menggunakan minimal 4 batu, ya, minimal 4 batu, bisa lebih, terserah kalian, ya. Oke, untuk pertama kalian berdiri menghadap batu, ya, posisi kaki buka selebar bahu, ya. Dan aba-aba pertama itu siap, lari kecil, kemudian go, ya, langsung balik lagi mundur, ya. Oke, berikutnya lagi go, ya, balik lagi mundur. Oke, berikutnya lagi go, balik lagi mundur. Lakukan semaksimal mungkin, ya, bebas, ya. Intensitas masa daya tahan kalian seperti apa, saya pengen tahu. Oke, itu mungkin metode pembelajaran saya, mungkin tutorial dari saya, gerakan yang baik untuk push up dan gerakan baik untuk sit up, back up, dan zigzag, ya. Itu mungkin saja yang saya sampaikan di bab 3 ini, dan untuk bab 4 bisa menyambung di tugas berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk anak-anak semua se-Indonesia. Terima kasih. Semangat.